Hijriah. Tetapi setelah kita mendengar ayat suci tadi dan kita pun berkumpul sebagai keadaan yang sekarang ini, terkenanglah pada diri kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, masa 14 abad lebih yang telah lewat. Ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah umat berduyun-duyun, umat kufar, musuh-musuh Islam, anti-Islam, bermaksud mengeroyok, malahan membasmi umat Islam yang dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebijaksanaan yang dipimpin oleh wahyu ilahi, terutamanya mengadakan baiat. Berbaiat terkenal nama Baiatul Ridwan, terkenal juga dengan nama Baiatul Aqabah di Mina. Pokoknya di sana Nabi melanjutkan perjuangannya disertakan dengan baiat demi baiat. Setelah Baiatul Ridwan, terbukalah negeri Makkah. Setelah baiat demi baiat di Mina, terbukalah Jazirah Arab, berduyun-duyun masuk ke Madinah, masuk Islam. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Allah Ta'ala menggambarkan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesucian berbaiat untuk menegakkan agama Allah. Tuhan menggambarkan mereka yang sudi ikhlas berbaiat dengan engkau hai Muhammad. Nah, hakikatnya mereka berbaiat dengan Allah, yakni dengan aku, firman Allah. Karena isi baiat itu meninggikan kalimatullah, litakuna kalimatullah hiyal ulya, supaya kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang tertinggi, mengatasi segala apa saja yang dikatakan tinggi. Jadi mereka yang berbaiat hakikatnya berbaiat dengan aku. Yadullahi fawqa aydihim. Kekuasaan Tuhan mengatasi segala macam kekuasaan dan rencana-rencana apapun yang direncanakan oleh hamba Allah. Waktu engkau berbaiat, Tuhan bukan tidak mengetahui, Tuhan mengatasi. Seakan-akan secara kalau kita sebagai manusia, milu aku itu lepas rumah. Lagu umangku le atas umame selaku, artinya kekuasaanku mengatasi segala kekuasaan, segala rencana-rencana orang yang mau menjatuhkanmu, menjatuhkan umat Islam. Karena segala sesuatunya dengan aku. Lagu ingat, satu harus diingat, waman nakasa fa innama yanqudu ala nafsihi. Saya kan batalang baiatna. Saya langgar baiatna. Oh, nangedak diri na mesa. Narugian di na mesa. Dia na lain si kerugi menangkan iya itu si A umpama atau si B. Ini peringatan Tuhan. Dan sebaliknya, waman aufa bima ahada alaihi Allah, fasayutihi ajran 'azima. Saya menunaikan baiatnya. Jalanang baiatnya si marakwah sebelum hakikatnya berbaiat aku sinu
Waman awfa bima ahada ilaihullah, saya lunasan misi bayatna, berarti insyaAllah Ta'ala pahala yang tidak terkira besarnya. Ini doang berikan menurut keikhlasan masing-masing. Sekalipun sama-sama besar, ada berbeda. Ada sebesar Gunung Rinjani umpama sebagai pahala. Ada sebesar Gunung Himalaya umpama. Ada sebesar sekedar Tambora, Gelunggung dan sebagainya. Jadi sekalipun pahala besar itu bertingkat, besar itu besar, lebih besar, besar, lebih besar, lebih besar menurut keikhlasan dan bukti-bukti yang dipakai mengisi baiatnya itu. Kalau kita dengar ini, Masya Allah, begitulah umat Islam dulu dikeroyok dari kiri, dari kanan oleh kufar dan munafik dengan si pura-pura Islam, tetapi mencari kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Begitulah sukarnya di sini Nabi menghadapi, tetapi dengan penuh kebesaran jiwa dan kebesaran hakiki yang ada pada Nabi, semuanya dapat dihadapi. Begitu keadaan umat dahulu. Sekarang kita dapat melaksanakan sekalipun, ya malum kita di akhir zaman. Tentu ada titik persamaan, ada juga pemisahan, perbedaan. Namanya sudah sekarang 1405. Lain daripada tahun yang ketiga, kelima, keenam dari hijrah, lain. Sudah jauh lain. Masya Allah. Yang kita syukuri sekarang, kok kita bisa ini? Kita bisa melaksanakan sekurang-kurangnya ada bayangan yang dulu ada pada kita. Ada bayangan, sekurang-kurangnya ada bayangan yang dulu ada pada kita. Sangat rugi seorang yang mengaku diri amantu billah, tetapi bayangan itu tidak ada sama sekali. Apalagi isinya bayangan, surat bayangan tidak ada. Ini sangat rugi. Sangat rugi. Alhamdulillah NWDI dari sejak lahirnya. Dari sejak lahirnya. NBDI dari sejak lahirnya. Tidak pernah sebagian merasa atau sebagian orang yang hanya begitu-begitu saja. Ismun bighairi musamma, musamman bighairi ismin, ismin bighairi musamman, sekadar nama. Tidak tepat nama itu dengan yang mempunyai nama. Banyak yang begitu. Alhamdulillah. Nomor Timur sebagai perintis memang begitu rupanya. Memang matahari terbit dari timur. Dan kita harapkan pada masa mendatang Lombok Tengah, Lombok Barat, malahan dari luar daerah. Kita dibanjiri surat di Kalimantan, membuka diniyah, membuka madrasah, hanya belum tercatat. Di Mentara ada di TB. Tadi juga ada orang menyerahkan daripada orang-orang diniyah di sana, Masya Allah. Jadi memang matahari dari timur. Siapa yang mengingkari terbit dari timur itu, barangkali dia sudah lama di dalam tanah. Sudah lama mati. Atau sekurang-kurangnya takabbir alai arba'an miwafatihi. Hukumnya orang mati sekalipun masih jalan. Bagi orang yang mempunyai mata, telinga, kaki, tangan, panca indera yang 5, tentu mengetahui bahwa matahari terbit dari timur. Karena itu
Sekali lagi kita mensyukuri nikmat Tuhan yang ada pada kita, yang dilimpahkan pada masing-masing dari kita. Cuma tadi saya dengar ada yang belum datang atau mungkin ada sesuatu hal. Mudah-mudahan pada masa yang ini jangan ada sampai demikian. Sebab tiap-tiap orang ijtima membicara agama dihadiri oleh malaikat-malaikat yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatun sayyarah yang kesana kesini melihat menyaksikan di mana tempat orang menyembah, mengibadatkan Tuhan, menyebut, mengagungkan nama Tuhan. Sekarang sekalipun kita tidak lihat, jangan tidak percaya. Percaya sebab demikian hadis. Untuk percaya batal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batal tekan itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Itulah nama iman. Kita tidak pernah lihat dengan mata kepala, tidak pernah merasa, tidak pernah pegang. Tetapi oleh karena Allah atau Rasulnya menjelaskan, kita percaya pada suatu yang kita belum lihat, tidak pernah lihat, kemungkinan juga tidak mungkin dilihat. Sebagai Allah SWT tidak mungkin dilihat di dunia ini, kecuali nanti di akhirat aja. Ya, bagi ahli sunnah wal jamaah melihatnya. Merasah kita di Lombok Timur. Sampai lebih 1.000 orang yang menamatkan lulus dari aliyah sanawiyah. Kalau yang 1.000 sekian ratus ini benar-benar mengisi baiatnya, benar-benar ikhlas, benar-benar yakin, Masya Allah, siapa yang akan bisa berbuat yang tidak-tidak terhadap kemurnian, kesucian, kebaikan, kemuliaan Islam di daerah ini pada khususnya, tentunya di luarnya pada umumnya. Kalau anak-anakku semua yang sudah dengan lantang jelas tadi sehingga tidak tahan, belum selesai dibacakan sudah dia berbunyi. Padahal jangan kita begitu. Wala ta'jal, jangan engkau cuali. Wala tuharrik lisanaka, jangan kau gerakkan lidahmu. Teman-teman kepada Nabi kita, nanti dulu tutup. Sebab Nabi sangat cinta Quran. Jangan-jangan nanti aku lupa. Enggak. Nah tutup jadi si Jibril baca, karena tutup terus baca. Terus mana cara mulainya berburu wahyu berburu innal ladzina man alladzina mana. Jadi cara diajar Nabi Muhammad sambil wahyu sambil cara ikuti. Itu mana ikut? Bukan rembai, bukan. Tidak ada kena rembai gimana bahasa Indonesia dah. Nah ikuti. Nah jadi tapi kita yakin dari senang gembiranya. Coba deh sambar menalik manisan madu tundun ketelap itu mati. Nah si demenan, dia bukan itu dan ini, tetapi si demenan. Ya mudah-mudahan semuanya itu bisa terlaksana dengan sebaiknya. Anak-anakku semua sudah berbaiat, bahagialah anakku. Dan ucapan kami berjanji akan tetap berbakti kepada Allah. Itu sudah kata-kata yang tidak dapat kita gambarkan. Bagaimana catatan malaikat yang sebelah kananmu mencatatnya. Sebab kata-kata mahal sekali, bukan barang orang yang akan mau mengucapkan yang demikian tingginya itu. Kata-kata yang sangat mahal, memang mahal. Tidak ada pada lain Islam yang mukhlis kata-kata itu, melainkan pada orang Islam yang ikhlas imannya. Berjanji
akan berbakti, bertaat, beribadah, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Ini sudah satu ikrar yang sangat mahal. Kemudian tadi berjanji juga akan meneruskan, akan mengembangkan, akan menjalankan ajaran-ajaran yang sudah diterimanya, dan akan tetap menanam jasa guru yang baik-baik itu di dalam darah dagingnya, di dalam hati sanubarinya. Ini satu kebesaran bagi penuntut, lebih-lebih penuntut agama. Menuntut agama mempunyai keistimewaan lain daripada yang lain. Karena itu dengan baiat yang tadi, insya Allah pada masa mendatang anak-anak semua akan melihat buahnya dan hasilnya sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niat, tekad, serta apa yang tercatat di Kiraman Katibin. Apa yang tercatat di sana semuanya menjadi laporan di hadapan umat Islam sedunia nanti. Sedunia dari zaman Nabi Adam, bukan sedunia pada zaman Nabi Muhammad saja. Di padang mahsyar, di mahsyar. Alangkah bahagia seorang ibu dan bapak mempunyai anak yang mengikhlaskan dirinya, menyerah dirinya kepada Allah dan Rasul dengan ucapan-ucapan yang disaksikan akan dia oleh sekalian hadirin hadirat dan oleh yang memang biasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap amal kebaikan sebagai sekarang ini. Cuma saya tekankan bagi anak-anak semua, jangan bedakan keadaanmu yang sekarang dengan nanti kalau kau lanjut usia. Ini saja. Kalau sekarang kamu dengan baiatmu kami sudah dengar. Tapi kalau kami ini yang tua-tua ini sudah meninggal dunia, kamu berubah? Coba jawab, berubah? Akan buang baiat ini sebab mati orang yang tempat kami berbaiat, begitu? Akan diteruskan? Alhamdulillah. Memang apa artinya kalau hanya 1 jam, 2 jam, setahun, 2 tahun saja? Yang penting husnul khatimah. Semakin lama, semakin atas sekolah, semakin atas kepandaian, kepintaran, semakin bertambah rezeki Tuhan dimakan, semakin, nah kita tingkatkan malahan. Sebab yang nama orang baik, yang sesuai kebaikannya dengan lama hidupnya dan rezeki nikmat yang diterimanya. Kita tidak mempunyai jasa pada umat Muhammad yang sekian banyak, supaya kita berjasa. Jangan ketinggalan. Tidak berjasa. Mari berjasa. Yuk dengan dengar apa berjasa apa? Itu soal lain, soal dia. Tapi kita berjasa. Ra'i Nabi Muhammad SAW yang punya umat. Kalau ra'inya nomor 1, nomor 3, budi rakyat. Ra'ilah Nabi Muhammad yang punya umat. Yang Nabi Muhammad Raufur Rahim, sangat pengasih penyayang bagi umatnya. Raufur Rahim. Hadisun alaikum, sangat lupa di Nabi akan kebaikan umatnya. Kita tidak mau juga begitu. Mari, kemampuannya ada. Lo ada apa menyumpah aku Tuhan? Aluran saja perhitungan dia dengan Kiraman Katibinnya terdoa nggak belum? Kita jangan begitu. Nah, doa kita silapu dengan telun. Nah, ada tuluatan di temelin doa ya
Merdosa kita doa Nahdlatul Watan, si waktu kita belajar. Jawab. Merdosa janta. Kami memilih dari sangat wan syurah pat Nahdlatul Watan fil alamin. Kami memilih dari sangat dengan sinara jasana jan doa me. NWD isi beli jasana le anta jangan tahu anta pidato jangan tahu anta dah macam-macam tahu ngaji tahu. Dia memilih doa ya. Ati apa anta doa bituran. Apa teme? Dengan sinara jasana sekelumit kadang-kadang anti leia 100 gedong doana. NWDI sangat baik jasana jadi nemelin doa. Berek elak tak menjangan wancur rahmat. Berek mana elak tak? Petuk elak tak? Bukan se, nemelin nerusangan itu nemelin nerusangan. Nah, sini argumen pada tahu mal hijazah hakikatnya sebagaimana kita membalas kepada umat Islam yang begitu banyaknya yang dicintai oleh Nabi. Mari kita cinta kepada NWDI secara khusus sebagai kita pernah belajar di sana. Ya tambah sih. Setelah kita asalih wa faruj wa hamd tambah. Bab ini jasa khusus. Wansur wahfad Nahdlatul Watan fil alamin bihaqqin. Lalu cara antam baca menurut secara lazim gitu. Namun tak baca sekali je ada yang telu kali wansur wahfad. Ya kecuali namun tak baca le khutbah Jumat apa ya cukup sekali lagu pengajian ya pidato bagus yang telu kali. Jadi engkau yang antar. Lamun tak baca telu kali si penghabisan doang tu telu kali. Mun baca salat sekali si penghabisan doang tu telu kali. Kalau kita baca kan dia 100 umpama. Jadi yang penghabisan tempatnya 3 kali wansur wahfad. Ane coba telu kali lagu nengka secara akhir kita telu kali wansur. Allahumma salih. Nah, jadi le akhir doang. Sudah telu kali. Namun 2 kali secara akhir. Si kedua, namun 20 kali, si ke-20 kali datang orangnya. Mungkin sekali doang. Nah, anak-anakku semua tahu sudah mengetahui bagaimana kebesaran apa yang engkau perbuat pada hari ini, yaitu baiat. Baiat. Apa kandungan baiat? Kamu semua sudah mengerti dengan bahasamu. Bahasa yang tiap hari kau pergunakan. Cuma sebagai kata yang tadi, pengamalannya, mengamalkannya, mewujudkannya pada dirimu. Ini yang penting. Insya Allah dengan sebab setiamu pada baiatmu, keberkatan akan timbul dengan sendirinya. Bagaimana caranya ini terserah bagi hikmat dan rahasia Tuhan, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana caranya? Itu jangan tanya sama manusia. Tuhan mengatur segala-galanya dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hikmat Tuhan.
Kan kamu selalu mengatakan, hei kamun nusijat biyadin. Nah, sudah. Ada sebaik maksud saya, tapi ya baguslah menunjukkan kamu hafal. Sekarang kamu berbaiat, kamu ucapkan dengan hati betul-betul atau hanya di ujung bibirmu saja? Dari dalam hatimu? Nah, ini sengaja saya tanyakan supaya menambah catatan dalam angka dirinya tertentu. Nah, supaya disaksikan oleh dalam angka ini oleh siapa saja yang hadir. Kita sebagai hamba Allah disuruh menghidupkan agama Islam di bumi Allah. Yang kau tempati sekarang ini bumi Allah atau bumi siapa? Bumi Allah. Siapa yang menjadikannya? Allah. Kalau gitu dengan apa diisi? Dengan ajaran Allah. Masa nggak isi dengan lain? Lain akan dua apa lain sini isi tidak ada menang isi siapa dua isi Ini bumi Allah. Dengan apa diisi? Maka Tuhan yang mengarunia kita bumi ini reda, senang, gembira pada kita dengan ajaran NW dari sejak lahirnya tidak pernah mengajak orang kepada berjuang tinggalan ajaran Allah, tidak. Hidupkan ajaran Allah, tegakkan ajaran Allah, laksanakan ajaran Allah. Karena kita pengguna pair lain kita manusia sangat durhaka manusia. Apa sih pelajaran anda kanak sanawiyah aliyah? Tentu banyak hal-hal yang kau sudah dengar dari bapak-bapak, ibu-ibu guru pada. Yang penting mengamalkannya. Dan jangan apabila sudah tamat di sanawiyah atau aliyah, aku meco jalan mikiran pelajaran dan ajaran jangan. Sekarang di lingkungan di dekatmu, di tempatmu ini ada berbagai-bagai jurusan. Ada nama fakultas itu, fakultas ini, coba. Ini kau harus berpikir. Ibu bapakmu kiranya harus sadar. Sambung nyambung itu lebih baik dari sambung petuk. Terus itu lebih baik daripada putus sambung balik laut. Terus sambung. Di sini ada syariah, ada taziyah, ada step di samping mahad. Sekarang insya Allah mahad gurunya berapa orang akan datang lagi dari Mekah setelah begini pelaturan di tanah Arab tuh. Mahfud sudah datang ke Ismul Hufar, kita resmikan pada Hultah ini. Dia memegang bagian berhafal Quran. Dia datang. Dia tahu kan? Kan dia datang. Dia akan memegang, dia pernah jadi juara di Jakarta. Juara berhafal.
Jadi dia akan memegang mahat bagian berhafal Quran. Munnek mele alim blek tentu hafal Quran. Dia sekat perawan dah 2 tahun lagi sampai itu belajar kelima. Coba lu hudan itu Mekah. Sama di sholat tiap. Sore-sore dia berhafal. Sudah lama dia sudah hafal Quran. Sekarang dia di Mesir. Malik di Jamal. Wah jadi doktor ya. DR ya. Lah coba kurangan tu ni kemana hafal Quran. Belajar dia akan bawa ngapal Quran karangan. Le Mahad Hafzul Quran tahun pertama. Dia gila jadi murid dan wah jadi doktor. Wahnya jadi MA jadi doktor. Sama yang engkau itu. Dong Huda Mekah kana. Sekarang di mana-mana perguruan di tanah Arab ditetapkan hafal Quran itu. Sebab dengan demikian kesenangan, kegembiraan, meminta bagus hafalkan akan memperdalam ilmu agama, akan hidup terus. Jadi contoh, Maulana Syah Ahmad Syahid hafal Quran mula. Lalu anak-anak dia ngajaran tafsir, sebih ngajaran. Apa sih ngajaran cuma ayat Quran apa sih kalau. Jadi akhirnya tamat tafsir ngajarannya tamat apalnya. Maka gunai ampa apalnya. Pikiran cuma ia lamun suas-suas itu makin pok lombok. Selain ada ini tu makin cuma wahnya seminggu ni kau berhafal kan. Datang ke kedai Maulana Syekh. Coba cuma aku mana 10 juz, 1 juz. Nah, lalu malah karena 10 juz berkata, nang no, pantas no keberkatan ilmu na. Saya mendapat kitab, syukur alhamdulillah. Kitab karangan murid Syekh Yasin, teman Mesir murid Syekh Yasin di Mekah. Ia ngarang Muatna riwayat hidup guru-guru Syekh Yasin. Di antaranya